Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Setiap hari Senin pagi ada jadwal misa harian di Susteran CP. Sebab yang berkarya di paroki Wonogiri adalah para suster CP. Misanya 5:30 sama seperti di gereja ini. Udara sangat dingin, sekitar 19-20 derajat. Misa di gereja sudah hampir mulai, dipimpin dengan doa kerahiman terlebih dahulu, dan kita akan menuju susteran. Susteran itu satu halaman dengan gereja ini pasturan, dan susteran di sebelah gereja. Jadi dibatasi oleh gereja. Di sebelah baratnya pasturan, di sebelah timurnya susteran. Kita menuju ke sana, menuju ke kapel Susteran CP Indragiri, mereka menyebutnya. Ini orang-orang sudah mulai berdatangan untuk merayakan Ekaristi di gereja ini. Gereja ini setiap Senin sampai Sabtu selalu ada misa harian jam 5:30 dan tidak pernah lowong. Dan ini adalah Susteran Carolus Borromeus. Saya akan masuk dan menyiapkan diri untuk merayakan Ekaristi. Selamat pagi, Romo. Pagi. Romo, ini mau pakai santo-santa atau bacaan Harian. harian? Oh ya, jadi ini enggak usah ya. Pagi karena ada pengantarnya Oh ya, satu-satu. berarti dua-duanya ya, baik. Saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali bacaan-bacaan dan juga Santo Pius. Problematik yang kita perbincangkan adalah soal status dan karier. Yang kita selalu mengatakan, itu jauh dari kami. Kami itu kaul ketaatan atau janji imamat dan seterusnya. Tetapi nyatanya di antara biaran dan imam, saya tidak tahu, mungkin menyinggung perasaan kalau saya mengatakan menikmati statusnya, bahwa sekarang saya masih junior, nanti pada saat tertentu saya akan menjadi pimpinan komunitas, saya dipilih menjadi dewan, dan kemudian menggunakan otoritasnya yang kemudian seringkali untuk kegembiraan dan kebahagiaan sendiri, dan seringkali juga merugikan orang lain. Saya sharing, jadi saya tidak berkhotbah tentang orang lain, tetapi ketika saya mengalami itu, kemudian saya juga melihat, dulu saya juga sewenang-wenang ya. Dulu saya menimbangnya juga untuk keamanan diri ya. Dan seterusnya ketika saya menduduki entah status atau jabatan pelayanan tertentu. Kadang-kadang kita risih dengan kata jabatan, tetapi mengganti nama dengan pelayanan, walaupun tetap pejabat dengan segala wewenang dan otoritas. Saya mengalami banyak pengalaman, tentu saja tidak usah saya ceritakan tentang jabatan-jabatan. Tetapi kemudian mudah-mudahan hari ini firman Tuhan dan semangat Santo Pius mengantarkan kita untuk merefleksikan lagi. Pius adalah seorang paus, tetapi paus yang lebih mengagungkan imamatnya daripada jabatannya menjadi uskup dan akhirnya menjadi pemimpin tertinggi dunia. Dia memberi perhatian pada hal-hal yang kecil, tentang komuni pertama, tentang sakramen Ekaristi, tentang katekumena dan seterusnya. Dan hari ini
firman Tuhan dari bacaan pertama maupun bacaan Injil mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak waspada, kita akan terlena. Kalau ada kesempatan untuk lari, kita akan lari dalam wujud-wujud yang sangat suci. Saya tidak tahu mengatakan konkretnya seperti apa, tetapi begini. Bangsa Israel itu ketika masih didampingi Musa, mereka ya jatuh bangun berusaha taat. Jatuh bangun mendengarkan juga Yosua pengganti Musa. Tetapi begitu Yosua mati, dipanggil Tuhan, kemudian mereka seolah-olah lepas kendali. Ketika muncul hakim-hakim, Tuhan mengutus hakim-hakim untuk mendampingi umat Israel, mereka tidak terlalu yakin dengan para hakim. Mereka mulai membuat patung-patung berhala. Mereka ingin seperti bangsa lain yang punya dewa-dewi. Bagaimana seseorang sungguh-sungguh diantaranya bisa mengendalikan diri dari peluang-peluang untuk kemudian menjadi liar dan menjauhkan diri dari tata aturan dan iman yang membawa juga konsekuensi adalah apa yang dikatakan Injil yang didialogkan antara orang muda dan Yesus. Dikatakan di sana orang muda bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk hidup kekal?" Dan Yesus mengatakan, "ABCD, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri." Dan orang muda itu mengatakan, "Aku sudah melakukan itu semua, apalagi?" Yesus langsung to the point, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Pilihan yang sangat tidak mudah dan kita berjuang di sana. Para suster, para budir, para imam dan banyak sekali para awam kita. Yuk tetap mengarahkan hati dalam pertobatan-pertobatan kecil setiap hari. Supaya kita boleh menghidupi panggilan ini dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Sesudah misa selalu kemudian sarapan pagi bersama para suster. Nih mereka sedang menyiapkan masakan pagi oleh Yaya. Nih sate babi ya, ya. Dan apa sih itu sayuran ya? Itu yang itu apa? Tahu tempe. Oke, tahu tempe. Halo Suster Desi. Halo Suster Vero. Halo Mbak Yaya. Terima kasih untuk sarapan paginya.